Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara kesayangan kita Share It bersama saya Nung Niken. Dan tentunya tema-tema yang akan kita bawakan ini insya Allah akan menambah pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di studio Ustadz Faris Beki yang akan membantu kita membahas tema hari ini, yaitu ada Nabi di tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Fresh sepertinya sudah makan? Alhamdulillah. Gimana Mbak Niken sehat? Sehat Alhamdulillah Ustadz. Kita langsung saja ke tema kita Ustadz. Ini kan tentang ada Nabi di tengah kita. Baik. Itu maksudnya kalau dikaitkan dengan surat Al-Hujurat ayat 6, ada Rasulullah di tengah-tengah kita, itu apa sih yang pengen Allah sampaikan atau yang dimaksudkan? Apakah setiap kita bersolawat pasti Rasulullah hadir bersama kita atau seperti apa? Silakan Ustaz. Baik. Masya Allah. Ini ayat luar biasa sekali. Bahwa Allah menyampaikan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Tapi setelah itu Allah sebutkan, lau yuti'ukum fi katsir minal amri la'anittum. Kalau sekiranya dia itu mengikuti segala permintaan kamu, maka itu kalian berarti membuat Rasulullah menjadi berat. Ayat ini ketika Rasulullah masih hidup, ini bicara tentang bagaimana adab, bagaimana muamalah para sahabat harusnya kepada Nabi SAW. Jangan membuat Nabi susah. Pernah misalnya begini. Pada tahun ketiga, informasi intelijen itu sampai ke meja Rasulullah bahwa orang Quraisy sedang menyiapkan pasukan menyerang Madinah. Nabi pada awalnya berpikir untuk mencegat mereka itu di dalam kota. Jadi strategi Nabi adalah perang kota, city war. Karena kita lebih tahu lorong-lorong, jalan-jalan gitu ya, yang ada di kota Madinah. Sehingga nanti kita sergap musuh di situ. Tapi beberapa sahabat-sahabat muda itu sudah mendengar bagaimana kemenangan yang heroik di Badar tahun lalu. Mereka tuh nyesal kenapa mereka nggak ikut. Karena kan perang Badar itu sebenarnya para sahabat keluar diajak Nabi untuk mengambil aset mereka yang ditahan di Quraisy. Jadi cuma 300-an orang, 313 orang. Sehingga banyak yang nggak ikut perang. Jadi ketika mereka mendengar tentang kemenangan, bantuan malaikat, kemudian ya kan kegemilangan yang luar biasa, mereka tuh pengen mengulangi hal yang sama. Jadi mereka mendesak Rasulullah, ya Rasulullah, kita keluar dong ke medan perang, kita berperang gitu, kayak di Badar kemarin gitu. Sehingga Nabi akhirnya ya udah deh, Nabi ikut. Tapi ketika Nabi sedang bersiap-siap di rumahnya untuk keluar ke perang, sahabat-sahabat senior itu datang lagi ke anak-anak muda itu bilang, kalian kok memaksa Nabi begitu, bikin Nabi susah gitu. Akhirnya mereka menyesal. Jadi mereka menunggu Nabi keluar. Ketika Nabi keluar rumah dengan persiapan yang sudah siap, mereka berkata, Rasulullah, kami ikut deh kalau engkau suruh kami keluar, kami keluar. Tapi kalau engkau memang ingin jadi Madinah, ya udah kita dalam kota. Kata Nabi, pantang bagi kami para Nabi kalau sudah pakai pakaian perang tidak keluar. Jadi akhirnya Nabi ikut mereka. Cuma kan artinya begini, sahabat-sahabat itu mesti paham bahwa jangan memaksa Rasulullah SAW sesuai dengan keinginan mereka. Jadi maksud ayat itu dalam konteks kehidupan para sahabat begitu. Tapi ayat ini kan berlaku umum. Bukan hanya berlaku ketika sahabat masih hidup. Setelah Rasulullah wafat dan kita terpisah dengan jarak 1.500 tahun lebih, gitu, atau hampir 1.500 tahun. Apa maksud ayat itu? Allah kan berkata, ketahuilah bahwa di tengah kamu ada Rasul. Apakah ayat ini nggak berlaku lagi? Ya. Berlaku dong. Sampai hari kiamat ayat Al-Quran ini kan berlaku. Kecuali yang memang ada nas yang dimansuh, yang dihapus secara hukum. Tapi ayat ini berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Bagaimana kita merasakan kehadiran Nabi SAW. Nah, cara kita merasakan itu adalah bagaimana kita merasakan betapa relevannya seluruh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pengajaran-pengajaran, sunnah dan teladannya itu untuk kehidupan kita pada hari ini. Jadi ini semacam isyarat bahwa kita harus menemukan relevansi yang kuat antara belajar sirah itu dengan kehidupan kita pada hari ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita pada hari ini, itu ada contohnya dari Nabi.
Seolah-olah Nabi itu ikut kita dalam kehidupan kita, merasakan persoalan-persoalan kita, lalu memberi bimbingan bahwa kalian menghadapi hal yang seperti ini, caranya begini, caranya begini. Jadi hadis-hadis Nabi atau praktek-praktek yang dilakukan Nabi ketika dia hidup, walaupun dunianya sudah berubah, tapi dia tetap relevan, ada kaitan yang kuat dengan kehidupan kita hari ini. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala membuat Rasul SAW itu memang menjadi teladan yang nyata bagi umatnya di segala bidang kehidupan. Dan ini membedakan Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu. Kita pernah jelaskan di episode pertama dulu ya, bahwa Nabi itu menjalani kehidupan yang lengkap. Ya. Itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Sulaiman jadi anak raja, kemudian menjadi raja, kaya. Tapi Nabi Sulaiman nggak pernah punya pengalaman miskin. Ya. Sehingga kita nggak bisa mencontoh Nabi Sulaiman bagaimana bersabar atas kemiskinan misalnya. Tapi Nabi pernah semua. Nabi juga pernah menjalani semua semua peran-peran profesi dalam kehidupan. Nah, jadi apapun profesimu, kamu hadirkan Nabi. Seolah-olah Nabi itu ada di tengah-tengah kalian gitu loh. Nah, ini maksudnya. Jadi kamu angkatlah Rasulullah itu sebagai mentor, sebagai coach dalam kehidupan kamu. Sehingga apapun yang kamu lakoni, kamu nggak perlu melihat yang lain. Lihat kehidupan Nabi karena dia sukses di semua bidang. Dan kamu dapat mencontoh itu. Itu maksudnya. Oh, oke. Nah, cuma memang kecintaan kita kepada Rasulullah itu ditandai pula dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi SAW. Dan solawat kepada Nabi itu besar sekali pahalanya di sisi Allah. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat, apalagi pada hari Jumat gitu. Dan Nabi ternyata menjawab solawat kita. Itu menambah rasa Connecting. Iya, connecting kita dengan Nabi. Bonding kita dengan Nabi SAW itu melalui solawat. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Abu Daud misalnya Nabi sebutkan begini. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepadaku, solawat, salam, kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk aku dapat menjawab salam dia. Jadi kita itu terhubung dengan Rasulullah. Makanya kita jangan meremehkan ibadah sholawat. Itu besar sekali. Dalam hadis lain Nabi sebutkan, innalillahi malaikun sayyahin. Allah punya malaikat yang tugasnya untuk bertebaran di muka bumi saja. Fil ardi. Kenapa? Yuballighuni min ummatis salam. Tugas mereka itu menyampaikan salam-salam dari umatku. Jadi malaikat itu bertebaran tuh. Di Jakarta, di kebun jeruk sini, di mana-mana bertebaran. Kalau kita bersolawat kepada Nabi SAW, Dicatat. mereka akan menyampaikan langsung ke Nabi. Jadi Nabi tahu kita sedang bersolawat. Jadi cara kita menghubungkan itu. Tapi memang pesan utama dari ayat yang ada di surat Al-Hujurat itu, bagaimana kita menghadirkan teladan Rasulullah, melahirkan sunnah Rasulullah. Karena itu juga bagian dari tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi dia bukan cuma klaim lisan, tapi bagaimana kita membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Nah, di dalam surat itu juga disampaikan bahwa kita harus berhati-hati ketika kita menerima berita yang fasik atau meragukan. Pada saat itu gimana sih cara Rasulullah untuk tabayun, Ustaz? Kan kalau orang sekarang tabayun versi sekarang tuh cenderung adu domba, bukan yang cenderung dalam kondisi yang baik. Pasti ujung-ujungnya sakit hati, emosi. Ya, karena dibumbu-bumbui pula kan. Ya. Jadi kalau ayat tentang bagaimana kita memfilter berita, itu subhanallah ya. Lihat Al-Quran memikirkan situasi di mana keberlimpahan informasi seperti hari ini. Di mana kita harus hati-hati dengan itu. Ayat ini sebenarnya kan ada asbabun nuzulnya. Ya. Sahabat melapor ke Nabi bahwa satu kaum itu berkhianat. Ternyata itu kan laporan yang tidak benar. Mereka hanya melihat bahwa di tengah kejauhan orang-orang di kampung itu sedang menyiapkan barisan dengan persenjataan. Padahal itu adalah cara mereka menyambut. Maka Nabi suruh dulu, coba diintip dulu tuh. Ada azan nggak di kampung mereka? Jadi ketika malam-malam didekatin, didengar ternyata azan. Berarti mereka ini sudah muslim. Tidak ingin memerangi Nabi. Hampir kalau sekiranya Nabi langsung menerima laporan itu dan Nabi perintahkan serang mereka, serang itu.
Makanya fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jangan sampai ada satu kaum yang dapat efek buruk. Kena musibah karena kesalahan kamu, tidak cek dan recheck, tidak tabayun tadi. Jadi tabayun itu mengajarkan kita bahwa tidak semua apa yang kita dengar itu benar. Maka kita perlu cek dan recheck. Kenapa? Bisa jadi yang menyampaikan berita bohong atau yang menyampaikan benar, tapi cara dia memahami salah. Jadi bisa jadi peristiwanya dipahami salah, bisa jadi memang ada maksud tujuan orang membuat berita bohong itu. Dan itu akibatnya buruk sekali. Kita jangan lupa bahwa yang menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga itu adalah berita hoax. Sebab Wah, si setan, buah kuldi itu ya. iya, setan bilang, kamu mau nggak kekal di surga? Tuh makan buah itu kan hoax tuh. Hoax. Tapi itu yang mengeluarkan itu. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Jadi di surah Al-Hujurat ini memang surah tentang adab-adab. Bagaimana perilaku, bagaimana muamalah sesama kaum muslimin, bagaimana kita dengan Rasul SAW, bagaimana kita menerima berita, bagaimana kita satu kaum dengan kaum yang lain. Jadi Islam itu memang penuh adab-adab. Dan kalau kita benar menghadirkan Rasul SAW dalam kehidupan kita, maka kita pasti memiliki karakter yang tinggi adabnya. Tinggi adabnya itu berarti disiplin, jujur, kemudian profesional. Karena moral itu kan ada moral profesional, ada moral nilai. Kan? Jadi kita jujur itu nilai, tapi kita disiplin tepat waktu itu adalah profesionalitas. Itu maksudnya. Oke. Nah, Ustadz kan tadi mengatakan bahwa malaikat-malaikat akan menyampaikan salawat kita secara langsung kepada Rasulullah. Iya. Ada hadis yang menyatakan bahwa di alam barzah Rasulullah itu membalas salam. Iya. Membalas salam. Jadi Allah ini Subhanahu wa taala maksudnya Rasulullah Iya. itu hidup ya memang di alam. Jangankan Nabi ya, para syuhada saja mereka tidak pernah mati. Iya, itu ada ayat itu. Kan ayat wala taquluna liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu berkata orang-orang yang syahid dan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Tapi menurut saya begini. Dalam hadis tentang Allah memiliki malaikat-malaikat yang menyampaikan kepada Nabi salam itu sebenarnya satu kesadaran yang ingin Allah sampaikan kepada kita bahwa Allah itu punya makhluk yang jauh lebih banyak dari manusia, yaitu malaikat. Keimanan kita kepada malaikat itu melahirkan rasa tenang. Sebab kita ini dijaga. Setiap kita ini ada malaikat pendamping. Jadi ada malaikat pencatat amal baik, ada malaikat pencatat amal buruk. Dan ada 10 malaikat hafazah siang, 10 malaikat hafazah malam. Malaikat penjaga tuh. Jadi kita ini dijaga oleh 10 malaikat pada siang hari, 10 malaikat pada malam hari. Artinya begini, setidaknya setiap manusia itu punya 22 malaikat sebagai personal asistennya. PA kita itu ada 22 malaikat. Nah, itu kan melahirkan rasa gimana ya? Rasa tenang dalam diri kita. Persoalannya bagaimana kita merasakan kehadiran malaikat dalam kehidupan kita. Ketika Al-Qur'an bicara tentang Maryam. Ya. Kan Maryam itu didatangi oleh malaikat. Itu diantara bentuk kesadaran yang ditanamkan oleh Al-Quran bahwa malaikat itu ada di sekitar kalian. Dan malaikat itu memang memiliki kemampuan menjelma menjadi manusia. Cuma malaikat memang tidak bisa menjelma menjadi perempuan. Jadi malaikat itu menjelma. Di zaman Nabi dulu, Nabi sering menerima wahyu malaikat dalam rupa manusia. Waktu Nabi masih kecil pun, yang datang kepada Nabi umur 4 tahun dan membelah dada Nabi itu kan malaikat, tapi dalam wujud manusia. Yang paling sering kata Nabi, malaikat itu menyerupai seseorang bernama Dihya al-Kalabi. Itu seorang yang memang terkenal rupawan di Quraisy. Jadi memang malaikat itu indah dan menyerupai makhluk-makhluk yang indah, gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan bahwa pertolongan Allah itu datang melalui banyak pihak. Termasuk bagaimana kehadiran malaikat waktu perang Badar misalnya. Atau ketika perang Ahzab. Itu kan orang-orang Quraisy sendiri bilang, kami melihat pasukan yang gak pernah kami lihat wajah sebelumnya. Dan mereka antara
bumi dan langit. Artinya mereka itu tidak sampai menjejak ke pasir. Itu kan memang Allah sebutkan, Allah kirim para malaikat. Nah, para malaikat itu ada terus. Lalu dalam hadis tadi disebutkan, Allah memiliki malaikat yang sengaja berjalan, berkeliling di muka bumi ini hanya untuk mendengar siapa yang bersolawat, lalu dia menyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali nama Nabi disebut dan kita bersolawat, Allahumma shalli ala Muhammad, itu sampai ke Nabi itu. Lagi ada nongnikan sama Ustaz Faris, tapi menyebut namamu dan bersolawat padamu sampai ke Rasulullah. Dan itu insya Allah menjadi amalan yang membuat kita memperoleh syafaat dari Nabi SAW ketika nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berarti setiap kita lafazkan salawat itu pasti Rasulullah menjawab. Pasti Rasulullah menjawab. Karena hadisnya begitu. Bagaimana teknisnya, nggak repot apa Rasulullah banyak sekali umatnya, itu Allahu a'lam bishawab. Ya, Allah Maha bukan Kuasa. jangkauan Itu kita. bagi Allah segala sesuatu sangat mudah itu ya. Gitu. Tapi Allah yang dibilang sekali kita bersolawat sama dengan ganjarannya berapa kali lipat itu, iya, betul nggak? ada banyak hadis tentang keutamaan-keutamaan bersolawat. Tapi kita harus ingat bahwa solawat itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti harus sesuai dengan tuntunan wahyu. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa ngarang-ngarang. Nggak bisa cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah. Ya kan? Misalnya orang-orang bermusik dan bersolawat, misalnya boleh apa tidak? Itu kan jadi diskusi panjang. Iya. Gitu. Kalau saya yang lebih selamat, ya kita bersolawat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Harusnya solawat itu kan doa. Dilakukan dengan khusyuk. Tidak dengan hingar-bingar dan lain-lain sebagainya. Tapi ya tiap orang mungkin punya pandangan berbeda. Berarti kalau seandainya salawat yang tanpa wudhu, seringan kalau kita lagi di jalan tetap diterima atau? Iya dong. Karena dalam kondisi apapun. dalam kondisi apapun. Sama dengan doa. Doa itu apakah harus berwudhu dulu? Kan enggak. Enggak dong. Kita bangun tidur langsung berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Mau berwudhu dulu baru baca doa itu. Enggak kan. Kita mau ke kamar mandi, mau berwudhu, kita baca doa mau kamar mandi kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah itu berwudhu dulu? Enggak. Jadi amalan-amalan yang tidak disyaratkan oleh agama harus berwudhu, ya enggak harus wudhu. Kita umrah saja, tawaf wajib punya wudhu. Tapi sa'i tidak. Jadi kalau sa'i antara Safa dan Marwah tidak ada wudhu, tetap sah. Jadi jangan membuat ikatan-ikatan aturan yang tidak datang dari agama. Termasuk mensyaratkan sholat itu harus punya wudhu. Enggak. Intinya harus diseringin aja ya. Harus sering sholawat. Baik Iya. Ustadz, kita akan Insya lanjutkan Allah. lagi nanti pembahasan kita. Sahabat Muslim jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Share It. Sahabat Muslim, terima kasih masih setia bersama kami di Share It. Dan dengan tema kita yang sangat menarik, kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Ustadz Faris Biki. Ustadz, di salah satu ayat Al-Quran At-Taubah ayat 24 kan dikatakan bahwa jika kita terlalu mencintai bapak, ibu, istri, suami, anak, saudara, harta kekayaan, apapun lah, maka cepat atau lambat akan datang siksaan Allah. Kenapa kayak gitu? Sebentar. Kalau untuk urusan duniawi, harta, perusahaan, rumah, barang, itu nih kan oke. Tapi kenapa kita nggak boleh over mencintai orang tua kita, anak kita, pasangan kita? Itu kan juga pemberian dari Allah untuk kita. Baik, bagus sekali. Jadi ayat ini bicara tentang siapa yang paling layak kita tempatkan jadi ranking 1 di hati kita. Ya. Kamu nggak apa-apa mencintai harta. Kamu juga nggak apa-apa mencintai keluarga, orang tua, anak, pasangan, nggak apa-apa. Tapi itu nggak boleh melebihi cintamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad di jalan Allah. Bahwa perjuanganmu untuk agama ini harus di atas itu semua. Bahwa Allah harus kamu tempatkan di nomor 1. Sebab dalam hidup ini kamu nggak bisa mengandalkan orang tuamu, mengandalkan saudaramu, mengandalkan anak-anakmu seperti kamu mengandalkan Allah SWT. Jangan lupa ayat ke-24 surat Taubah itu setelah ayat itu adalah ayat tentang peristiwa kekalahan kaum muslimin di perang Hunain. Hunain. Iya, Hunain. Perang Hunain itu setelah Nabi menaklukkan kota Mekah. Jadi tahun 8 Nabi dapat membebaskan kota Mekah pada bulan Ramadan.
Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal. Nabi dan pasukan kaum muslimin keluar dari Mekah itu pada perang Hunain itu. Jumlahnya 12.000 orang. 10.000 sahabat yang dari Madinah, 2.000 orang-orang Mekah, diantaranya yang baru masuk Islam. Nah, sahabat itu belum pernah keluar ke peperangan itu sebanyak sekarang. Iya kan? Sebelumnya kan jumlah cuma 300 orang, 700 orang, gitu kan? Tapi sekarang 12.000 orang dan senjata lengkap. Dan moral mereka tuh sedang tinggi-tingginya karena Mekah saja bisa kita taklukin. Masa kita takut sih sama Hawazin, musuh mereka itu? Jadi mereka ketika keluar Mekah itu saling berbisik sama mereka, bilang begini, lan nughlabal yawma an qillah. Kita nggak mungkin kalah karena jumlah kita nggak sedikit sekarang. Nah, mereka mengandalkan jumlah, bukan mengandalkan Allah. Allah ingatin. Mereka masuk ke lembah Hunain pada awal subuh. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh 20.000 pasukan orang-orang Hawazin. Menyerang mereka secara dadakan begitu. Sehingga mereka lari tunggang langgang. Allah bisa langsung memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Akhir perang ini kan kaum muslimin menang. Tapi harus ada episode lari dulu. Episode kocar-kacir dulu. Kenapa? Karena Allah nggak mau kaum muslimin nanti merasa menang itu karena jumlah mereka. Enggak, kamu menang itu dari Allah. Maka di ayat 25 itu Allah sebutkan, laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Allah sudah bantu kalian ya di banyak perang. Tapi ingat apa yang terjadi di perang Hunain? Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Hari itu kamu mengandalkan jumlah kamu yang banyak. Enggak ada artinya. Ya. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi pun menjadi sempit bagi kalian. Semua walaitum mudbirin. Lalu kalian lari tunggang langgang. Godaan untuk mengandalkan orang tua, mengandalkan pengalaman, mengandalkan koneksi, mengandalkan pasangan, mengandalkan anak, mengandalkan ijazah, mengandalkan keterampilan besar sekali dalam hidup. Ya. Tapi Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan ambil yang paling dia andalkan itu supaya dia kembali mengandalkan Allah. Ini rumus penting banget dalam hidup. Kadang kita berpikir kenapa tiba-tiba Allah ambil ini yang paling kita andalkan. Karena Allah sayang sama kita, Allah cemburu tuh. Allah nggak mau kita mengandalkan benda lain. Allah tidak mau kita mengandalkan apapun di luar dia. Itu kan Nabi tinggal beberapa orang yang ada di lembah Hunain sampai Nabi berteriak, "Ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib." Aku ini Nabi, nggak mungkin bohong. Janji Allah kita bakal menang. Aku ini putranya Abdul Muthalib, maksudnya cucu Abdul Muthalib. Nggak mungkin aku merusak reputasi kakekku sebagai tokoh di Mekah mengingkari janji kalian. Tapi kalian harus datang karena Allah. Kalian berjuang karena Allah. Yang kalian korbankan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum muslimin kembali dengan semangat yang berbeda, mereka memperoleh kemenangan. Jadi cara Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan ini, kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah itu nomor satu dibanding apapun. Di ayat 24 itu Allah tidak mencela kita sayang dengan orang tua kita. Tapi dia tidak boleh melebihi sayang kita kepada Rasul. Allah tidak mencela kita sayang dengan anak kita. Tapi nggak boleh dia mencegah kita untuk mengamalkan agama ini. Ada banyak orang dengan alasan cinta kepada anak, lalu kemudian bermaksiat kepada Allah. Korupsi, mengambil satu yang haram. Oh kenapa? Karena kasihan dengan anak. Karena ingin membahagiakan anak. Untuk sekolah anak, untuk pengobatan anak. Oh jangan. Gak apa-apa kamu korbankan apapun dalam hidup. Yang penting kamu tidak mengorbankan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keselamatanmu ada di situ, kebahagiaanmu ada di situ, ketenanganmu ada di situ. Itu kira-kira maksud ayatnya. Oh, berarti relate-nya adalah kita gak apa-apa mencintai itu asal Betul. tidak berlebihan. Iya. Jadi kita mencintai anak kita tapi dengan cara yang benar. Diridhai oleh Allah. Jangan Kita sampai kecintaan kepada anak membuat kita maksiat kepada Allah. kita boleh mencintai pekerjaan tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat, meninggalkan aturan-aturan Allah. Betul, Masya Allah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya di surat Ali Imran ayat 31. Disebutkan kan jika kita mencintai Allah maka harus mentaati segala perintah Rasulullah. Jika kita mengklaim cinta Allah tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka itu sama saja kepalsuan. Nah, bagaimana kalau sebagian umat muslim yang mengaku umat Rasulullah tapi tidak mengikuti seluruh sunnahnya? Karena ini mungkin banyak perbedaan pendapat ya mungkin Ustaz ya.
ayat di surat Ali Imran ini menarik, Mbak Nika. Allah mengingatkan kita bahwa cinta itu bukan cek kosong. Dia harus ada pembuktian. Ya. Kalau cuma klaim, semua orang bisa melakukan itu. Tapi apakah kalau seorang mengklaim sesuatu, itu berarti yang sebenarnya memang itu? Kan tidak. Misalnya begini, saya jadi pembicara. Di meja saya ini, saya saya print tulisan Menteri Pertahanan. Klaim. Apakah itu berarti saya benar-benar Menteri Pertahanan? Kan tidak. Apakah orang kemudian bisa minta kepada saya beberapa hal yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Pertahanan? Nggak bisa. Karena saya bukan Menteri Pertahanan. Saya cuma klaim saja bahwa saya Menteri Pertahanan. Begitu juga ketika kamu berkata, kamu mencintai Allah. Oh, saya ini cinta sama Allah. Oh, kalau klaim semua orang bisa lakukan itu. Tapi pembuktiannya apa? Maka ayat ini memberitahu kita, cara mengukur cintamu kepada Allah itu adalah seberapa kamu mengikuti sunnah-sunnah Rasul SAW. Sebab cinta itu kan punya anak-anak kandung. Anak-anak kandung cinta itu diantaranya taat. Kemudian memaafkan. Berlapang dada. Kalau memang cinta kita kan begitu. Kalau kita tidak berlapang dada, tidak memaafkan, tidak mengikuti, tidak taat, tidak berkorban, berarti kita tidak cinta dong. Walaupun setiap hari kita bilang ke pasangan kita, I love you, I love you, I love you, tapi kita nggak taat dengan dia. Tapi kita nggak mau mendengarkan kata-kata dia. Ya berarti nggak cinta kita. Bohong. Bohong. Karena cinta itu harus ada ekspresinya. Mencintai itu insting. Tapi mengekspresikan cinta itu budaya. Dipelajari, dikembangkan, dilatih. Sebagaimana minum adalah insting. Tapi menggunakan gelas untuk air panas gimana, air dingin gimana, itu kan budaya yang diciptakan. Makan itu insting, tapi menggunakan sendok, garpu, adab duduk di meja makan, itu budaya. Mencintai itu insting, tapi mengungkapkannya, membuktikannya, merawatnya, itu budaya. Nah, ada ukuran-ukuran itu budaya. Kalau cinta, oke, tidak bisa diukur. Tapi pembuktianmu mengukur itu. Kalau kamu benar, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Karena utusan Allah di bumi ini adalah Rasul. Allah menyampaikan aturan-aturan, larangan, do it, don't, itu semuanya melalui Rasulullah. Jadi kalau kamu memang cinta kepada Allah, kamu ikut dong aturan Allah melalui aku. Jadi niatkan, pada saat kita mengikuti seluruh sunnah Nabi, dalam bidang apapun, kita pakai sepatu, pakai yang kanan dulu. Bentuk cinta kita kepada Allah. Kita mengikuti Nabi. Nabi bilang, kalau kamu pakai sepatu, pakai sendal, pakai yang kanan. Kalau kamu melepasnya, lepaskan yang kiri dulu. Sesungguhnya Rasulullah suka yang kanan-kanan dalam berbagai kehidupan dia. Nyisir rambut pun yang kanan dulu. Terus begitu. Kenapa kita melakukan? Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Dan ketika cinta itu dipupuk, maka dia menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Sehingga memudahkan kita untuk taat, untuk taat, untuk taat. Jadi, semua orang bisa melakukan, berkata bahwa dia cinta Allah. Tapi tidak semua orang bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara kita mengukur tadi. Allah mengajarkan kita setiap sesuatu itu ada standar-standarnya. Termasuk cinta ada standarnya. Seberapa kita patuh kepada Rasulullah, itu adalah ukuran kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Oke. Ada relatable-nya dengan gini, Ustaz. Ini kan perkembangan zaman saat ini tuh banyak sekali pendapat-pendapat. Harus ya kalau seandainya patokannya Al-Quran dan Sunnah, ya, itu menurut Niken ya, itu adalah sesuatu yang valid. Nggak bisa dibantahkan oleh siapapun, oleh pendapat manapun, karena ya kalau contoh simpel, kita harus makan dengan tangan kanan, itu adalah sunnah. Ya. Kita harus tersenyum ketika melihat orang lain, itu adalah sunnah. Tapi saya nggak paham dengan kondisi dunia saat ini, yang mungkin Ustadz pernah dengar juga, ada pendapat yang bilang, di akhir zaman, Islam yang terbaik adalah ahlul sunnah wa jamaah. Dan semua pemuka agama
Islam khususnya yang mengajarkan itu selalu merasa bahwa ini yang benar, Mereka lah. ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi berbeda-beda. Tapi berbeda-beda. Nah, itu gimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita memfilter bahwa kita ini on Iya. track. Kita Iya. ini menjalankan sesuatu yang udah benar deh gitu. Di ayat Al-Quran juga kan Allah bilang, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu bertentangan dalam satu masalah, kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Udah selesai urusannya. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu. Ya, Kenapa? Karena ada nas. Nas itu teks agama. Ayat dan hadis itu namanya nas, teks. Tapi ada interpretasi terhadap teks, tafsiran terhadap teks. Nah, itu berbeda-beda. Jadi pada saat terjadi perbedaan pendapat karena berbeda memahami teks, kita harus saling toleran. Kita harus saling menghargai, tidak menyesatkan satu sama lain. Dan itulah keunggulan ajaran Islam, luas. Jadi, misalnya, kalau kita kembali kepada hadis, ya udah selesai, enak banget itu, oke. Yang menghakimi, yang menghukum hadis ini sahih apa tidak aja, ulama berbeda pendapat. iya. Ada yang di satu pendapat bilang hadis ini kuat, tapi menurut ulama hadis yang lain, enggak. Hadis ini tidak kuat. Itu perbedaan-perbedaan yang harus kita maklumi. Begitu juga cara memahami teks hadis itu. Kalau dia sudah sama-sama benar, tapi cara memahaminya berbeda. Contoh, dari zaman Nabi nih, bukan udah jauh dari zaman Nabi, enggak, di zaman Nabi. Setelah perang Ahzab, tahun ke-5 Hijriah, By the way, saya baru banyak dengar perang azab ini, saya belum pernah dengar ceritanya. baik. Setelah perang Ahzab itu perang Parit, Khandaq. Honda. Ya, perang Khandaq. Karena dia disebut juga perang sekutu. Ahzab itu hanya sekutu. Karena orang-orang Quraisy mengumpulkan banyak pihak untuk mengeroyok Nabi itu. Setelah perang itu, Nabi itu sudah hampir ganti baju perang. Malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, kami para malaikat masih siaga pakai baju perang. Malaikat. Ya, mereka itu berperang. Kami para malaikat masih siaga karena Yahudi Bani Quraisyah berkhianat. Maka perintahkan sahabat-sahabat untuk berperang lagi menghadapi orang Yahudi karena pengkhianatan mereka. Maka Nabi keluar rumah. Supaya sahabat-sahabat cepat sampai ke Bani Quraisyah, Nabi bilang begini. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah. Janganlah salah seorang di antara kamu salat asar kecuali di Bani Quraisyah. Itu hadis kan? Nabi yang bilang, hadis berarti. Itu udah jelas banget tuh. Nabi pokoknya perintahkan kita jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraisyah. Baik. Sahabat pun berangkat. Tapi karena hari sudah siang, sahabat juga capek habis peperangan, nggak bisa jalan cepat. Waktu matahari sudah hampir tenggelam, mereka masih jauh. Gimana nih? Sementara sholat itu ada waktunya. Jadi kita nih sholat apa enggak? Ya. Sebagian sahabat berpegang kepada hadis Nabi tadi secara zahir. Secara lahiriah. Pokoknya Nabi bilang jangan sholat kecuali di Bani Quraisyah. Walaupun malam sampai ke Bani Quraisyah, kita sholat asarnya di situ. Tapi sebagian sahabat lagi berpikir bahwa enggak, maksud Nabi itu kalau bisa kalian udah nyampe ke Bani Quraisyah sebelum malam. Tapi kalau memang enggak ngejar, ya tetap aja kita sholat pada waktunya. Jadi sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraisyah. Nah, ketika ini disampaikan kepada Nabi, Nabi itu diam, mengakui semua. Jadi ini tergantung pemahaman seseorang. Jadi kadang sumbernya sama, tapi terjadi perbedaan dalam menafsirkan sumber tadi. Makanya di situ ada ungkapan fikih itu luas, hatilah yang sempit. Kita. Hati kita. Jadi jangan karena perbedaan dalam urusan fikih, kemudian kita bermusuhan, saling menyesatkan, saling yang. Itu sering Ustadz, sering. Yang belum apa-apa kita dikatain bid'ah, yang belum apa-apa kita disalah-salahin. Itu kayak, jadi yang kayak penting ngerasa, kita mengamalkan sesuatu harus ada dasarnya. jadi jangan rasa-rasanya ikut-ikutan. ketika kita dibid'ahkan hanya karena tidak sesuai dengan mereka gitu ya. Itu rasa-rasanya kayak kita tuh dosa banget gitu. Baik, baik. Kita memang wajib ya melihat mana dalil yang lebih kuat, mana pendapat yang lebih rajih, lebih utama, maka kita akan pilih itu. Nah, jadi kita juga tidak boleh punya pandangan yang sempit.
Apa yang sudah kita amalkan pasti benar, nggak boleh. Bisa jadi suatu hari kita dapati bahwa, oh ternyata yang saya lakukan ini keliru. Ya. Ternyata ada pendapat yang lebih benar, bilang ternyata ini nggak boleh. Ternyata harus begini, kita harus. Tapi kita harus berlapang dada, jangan mudah menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan orang lain. Itu akhlak. Itu dia, closingnya keren banget. Jangan mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Biar kita nggak salah, kita serahkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Share It.